Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Magna Rizky Putri Hermawanto dari kelas 7C. Di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya peran sentral Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran agama Islam di Jawa. Nah, pemimpin pertama yang memimpin Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Pemimpin sejak tahun 1500 Masehi dan pemimpin terakhirnya adalah Arya Penangsang pada tahun 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Kerajaan Demak setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata. Dan pemimpin yang paling terkenal adalah Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546. Kesultanan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Kerajaan Demak memiliki ciri khas yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak termasuk masjid tertua yang ada di Indonesia. Sejak abad ke-15, masjid ini dibangun oleh Sultan pertama dari Kesultanan Demak ialah Raden Patah bersama dengan para Wali Songo. Masjid ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya Wali Songo pada zamannya. Sehingga inilah yang melatar belakangi julukan Demak sebagai kota wali. Masjid Agung Demak memiliki 3 ciri khas, yaitu atap berundak 3 yang berbentuk limas, kolom wudhu tempat wudhu yang berbentuk kolam, dan 4 soko guru yaitu tiang kokoh penyangga atap masjid. Lalu ada salah satu ciri khas Kerajaan Demak, salah satunya dari aspek bidang ekonomi. Kerajaan Demak berperan penting karena menjadi daerah penghubung antara penghasil rempah-rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar di barat. Perdagangan Kerajaan Demak juga maju terlihat dari aktivitas kegiatan ekspor produk ke wilayah lain melalui pelabuhan-pelabuhan yang dimilikinya. Penyebab runtuhnya Kerajaan Demak disebabkan oleh perang saudara yang terjadi di dalam kerajaan pada tahun 1568. Penyebab runtuhnya Kerajaan Demak adalah adanya perang saudara antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Tragedi ini berawal dari persaingan antara Pangeran Surawiyoto atau lebih dikenal dengan Sekar Seda Lepen dengan Sultan Trenggana. Mereka adalah 2 putra dari pemimpin Kerajaan Demak sebelumnya, yakni Raden Patah. Setelah Raden Patah meninggal, kedua putranya bersaing untuk menduduki tahta raja dan kedudukannya sebagai raja berhasil diraih oleh Trenggana. Usai Trenggana meninggal dunia, kedudukan raja ditempati oleh putranya yang bernama Sunan Prawoto. Namun, kedudukannya tak berjalan mulus, ditentang keras oleh Sekar Seda Lepen. Akibat penolakan kerasnya itulah Sunan Prawoto membunuh Seda Lepen di tepi sungai ketika ia pulang dari masjid usai sholat Jumat. Pada tahun 1561, Arya Penangsang putra dari Seda Lepen membunuh Sunan Prawoto sekeluarga dengan merebut kursi Raja Demak kelima. Setelah berhasil menjadi raja, Arya Penangsang memerintahkan pengikutnya untuk membunuh penguasa Jepara Pangeran Hadirin. Hal tersebutlah yang membuat para adipati termasuk Jakatingkir Hadiwijaya memusuhi sang raja. Merasa tak terima,
Pada tahun 1554, Jakatingkir Hadiwijaya dan pengikutnya melakukan pemberontakan. Arya Penangsang berhasil dibunuh oleh anak angkat Jakatingkir, yaitu Sutawijaya. Meninggalnya Raja Demak menandakan Kesultanan Demak berakhir dan pusat pemerintahan dipindah ke Pajang oleh Jakatingkir. Nah, baik, jadi itu sedikit penjelasan singkat mengenai Kerajaan Demak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.